Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo temukan pelajaran berharga dalam cerita tersebut. Cerita tentang tupai dan ikan gabus itu ada pada halaman 95 ya teman-teman. Silahkan kalian buka halaman 95 ketika kalian lupa. Gimana sih ceritanya ikan gabus dan tupai? Bacalah kembali cerita tentang tupai dan ikan gabus. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut dan berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis temanmu tersebut. Pesan moral itu seperti amanat ya teman-teman. Pesan yang ingin disampaikan dalam suatu cerita. Mungkin pesan moralnya adalah cerita ikan gabus dan tupai adalah tolong-menolong terhadap sesama akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan. Itu contoh dari saya. Mungkin teman-teman ada pesan moral lain juga, silahkan kalian tulis. Lalu, tuliskan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berlatihlah berkomentar tentang pesan tersebut. Kalian lihat pesan moral yang ditulis teman kalian. Menurut kalian itu gimana? Pesan moralnya itu sudah cocok atau belum? Atau mungkin nggak sesuai dengan isinya? Atau gimana? Silahkan kalian tulis ya. Ini tugas kalian. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Menurut saya pada cerita tupai dan ikan gabus itu sikap baiknya adalah mereka saling tolong-menolong. Ketika ikan gabus hampir mati, tupai menolongnya. Lalu mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Inilah contoh sikap baik. Sikap yang tidak baik itu, tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Kan kasihan ya teman-teman, ikan hiu jadi mati. Lalu di sini, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram berikut. Kita tulis yang tengah itu adalah sikap baik. Contoh-contoh sikap baik adalah membuang sampah pada tempatnya, saling membantu atau tolong-menolong. Ketika sikap yang bukan baik itu seperti ini. Buang sampah sembarangan, berbohong, mengejek teman. Kalian bisa menyebut ini. Bukan contoh ini adalah sikap yang tidak baik ya. Lalu ciri-ciri sikap baik adalah tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri sendiri, berpikir positif. Berpikirnya selalu ke sesuatu yang berbau-bau kebaikan. Lalu kesimpulan. Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Itulah pengertian dan contoh-contoh dari sikap baik. Sekarang kamu melakukan seluruh gerakan dasar silat yang telah kamu pelajari. Gerakan-gerakan tersebut akan dinilai oleh gurumu. Ayo tetap semangat! Sekarang kamu akan melakukan seluruh gerakan silat yang telah kamu pelajari, yaitu yang pertama langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Di sini saya akan menampilkan gerakan-gerakannya, menampilkan gambar-gambarnya, agar teman-teman lebih mengingat, lebih mudah mengingat gitu ya. Langkah, langkah seperti ini. Lalu pukulan itu seperti ini. Cu. Lalu tangkisan. Tangkisan itu seperti ini ya gambarnya.
lalu tendangan. Nah, seperti ini. Jika kamu telah mendapatkan giliran dalam penilaian, tulislah refleksi tentang penguasaanmu terhadap gerakan pencak silat. Refleksi itu seperti penilaian atau evaluasi diri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Menurut kalian, apakah kalian sudah bisa melakukan gerakannya dengan baik? Kalian tulis di sini. Apa yang masih perlu kamu perhatikan untuk masa yang akan datang? Lalu, apa manfaat mempelajari pencak silat? Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Di sini saya hanya menuliskan 3 saja. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, ketika kalian pencak silat, kalian gerak, itu kan jantungnya akan mengompa lebih cepat ya teman-teman. Lalu, untuk menurunkan berat badan. Lalu, untuk melindungi diri. Semisal ada orang jahat yang mengancam kita, nah kita bisa melakukan silat untuk melindungi diri kita. Ketika kalian sudah mahir melakukan gerakan-gerakan pencak silat, kalian harus bijak dalam melakukannya ya. Ingat, harus bijak dalam melakukannya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada teman-teman lain untuk melestarikan seni bela diri pencak silat? Nah, kalian tulis. Ini adalah tugas kalian. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Nomor 2, mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mempraktekkan seluruh gerakan yang telah dipelajari dalam pencak silat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.